Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal. Wal mar'atu utawi wong wadon. Wanita iku tukhalifur rajula. Tukhalifu iku berbeda ar-rajula ing wong lanang. Laki-laki berbeda dengan perempuan pada waktu sholat, atau perempuan berbeda dengan laki-laki pada waktu sholat fi khamsati asya'a ing dalem 5 piro-piro perkara. Farajulu utawi wong lanang yujafi iku merenggangkan sapa rajul. Yujafi iku merenggangkan sapa rajul mirfaqaihi ing kedua sikunya rajul. Yujafi iku merenggangkan sapa rajul mirfaqaihi ing kedua sikunya rajul anjanbaihi sangking kedua lambungnya rajul. Wa yukilluh dan makna aslinya menyedikitkan ya, menyedikitkan. Tapi yang dimaksud mengangkat, mengecilkan, mengecilkan sapa rajul atau mengangkat sapa rajul batnahu ing wetengi rajul, mengecilkan perutnya atau mengangkat, gampangnya mengangkat perutnya an fakhidaihi sangking kedua pahanya rajul. An fakhidaihi sangking kedua pahanya rajul. Tadi itu firruku'i wasujudi, firruku'i ing dalam waktu ruku', firruku'i ing dalam waktu ruku' wasujudi lan sujud, wasujudi lan sujud. Jadi wanita ada perbedaan dengan laki-laki pada waktu sholat ini dalam 5 hal. Yang pertama, ketika ruku dan sujud, laki-laki itu merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya dan mengecilkan, artinya mengangkat perutnya daripada kedua pahanya. Nah, coba sekilas, coba sekarang rasa, coba sujud. Nah, sujud sekarang posisi sujud, kedua siku direnggangkan, menghadap ke sini ya, sujud. Coba sujudnya, ayo sujud coba. Ayo coba sekilas, ayo. Ayo sekilas, ayo sujud. Ayo lah, kedua sikunya, ayo. Ayo lah, itu kedua sikunya direnggangkan. Paham ya? Perut diangkat. Wis, anggaplah paham semua ya. Adapun perempuan tidak seperti itu ya. Perempuan tidak seperti itu. Nanti ada di belakang. Wis, yang kedua perbedaannya, wa yajharu lan mengeraskan sapa rajul. Wa yajharu lan mengeraskan sapa rajul. Mengeraskan fi maudhi'il jahri ing dalam panggonan mengeraskan.
fi maudhihi ing dalam panggonan mengeraskan. Berarti sholat apa? Sholat apa yang dikeraskan? Sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi laki-laki sholatnya dikeraskan, paham ya? Dikeraskan. Ini yang dimaksud bagi munfarid, artinya orang yang sholat sendiri. Adapun imam akan jelas ya kan. Atau mungkin imam sama imam. Tapi kalau perempuan, jamaah perempuan nggak usah dikeraskan, paham ya? Ada di sebuah tempat jamaah perempuan, imamnya juga perempuan, maka apa? Ketika sholat maghrib, isya dan subuh tidak usah dikeraskan kalau memang di sana ada laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau jamaah nggak apa-apa, yang dimaksud kalau sendirian, paham ya? Jadi kalau jamaah nggak menjadi masalah, yang dimaksud kalau dia sendirian tidak diperkenankan, paham ya? Apalagi cuma berdua dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau berjamaah tidak menjadi masalah karena memang ada beberapa wanita. Sekarang laki-laki wa idza nabahu syai'un, wa idza naba lan nalaikani asyabah, menimpa atau ya menimpa hu ing rajul, artinya lupa. Wa idza nabah lan nalaikani lupa hu ing rajul opo syai'un opo suwiji-wiji fi sholati ing dalam sholat, mongko sabbaha mongko mengucapkan tasbih ketika imamnya lupa. Contohnya pada waktu rakaat kedua mestinya bukan mestinya, dianjurkan untuk tasyahud awal, tapi langsung berdiri maka mengucapkan subhanallah umpamanya. Jadi ketika imamnya ada yang lupa, maka dianjurkan kalau memang makmum itu laki-laki, maka dengan cara mengucapkan subhanallah. Tujuannya membaca zikir. Jadi tujuannya mengucapkan subhanallah itu membaca zikir. Tidak boleh tujuannya hanya i'lam, hanya mengingatkan, hanya memberitahu. Imamnya lupa, ternyata makmumnya subhanallah, tapi tujuannya mengingatkan, itu nggak boleh. Tujuannya because di zikri, tujuannya untuk membaca zikir atau membaca zikir sekaligus mengingatkan. Yang tidak boleh hanya punya tujuan mengingat, kayak itu nggak boleh. Paham ya? Itu kalau memang lupa yang sifatnya rukun fi'li. Kalau rukun qauli umpamanya ada yang salah, maka dibenarkan. Paham ya? Contohnya imamnya ada bacaan yang salah atau lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Menang. Imamnya lupa, enggak hafal untuk ayat berikutnya. Maka untuk jemaah atau makmum yang ada di belakang itu meneruskan. Paham ya? Atau bisa dengan cara tadi, dengan cara membaca tasbih umpamanya. Tapi dalam majmu' syarah muhadzab, kalau memang yang lupa itu kalau sifatnya rukun atau bacaan, entah itu rukun atau kesunahan, seperti ketika baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak hafal, lupa ya kan? Lupa untuk meneruskan ayat berikutnya. Maka makmum yang ada di belakangnya itu membacanya. Namanya fathu. Fathu itu meneruskan ayat tapi ada unsur mengingatkan. Fathu. Tapi tadi tujuannya tidak boleh hanya satu tujuan.
tujuannya untuk mengingatkan itu nggak boleh. Kalau cuman tujuannya mengingatkan itu hukumnya sampai membatalkan sholat. Bagaimana? Tujuannya mengingatkan sekaligus membaca ayat tadi atau membaca zikir umpamanya. Atau tujuannya membaca ayat atau zikir itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh hanya apa? Hanya mengingatkan, sebagaimana saya sholat sendirian, ternyata di luar ada tamu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka caranya bisa dengan ketika takbir dikeraskan Allahu Akbar. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi tujuannya apa? Biqasdi dzikri, membaca zikir, dan i'lam, memberitahu pada tamu bahwa yang punya rumah sedang sholat. Nggak apa-apa. Kalau cuma tujuannya satu, yaitu memberitahu pada tamu bahwa saya sedang sholat, nggak boleh. Atau Assalamualaikum. Nah, ternyata saya baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin aminin. Itu kan Al-Quran yang dibaca. Bagaimana nggak apa-apa? Dengan tujuan membaca ayat sekaligus memberitahu pada tamu bahwa orang yang sedang sholat. Yang nggak boleh dengan bikalamin ajnabi, dengan ucapan yang memang tidak ada kaitan dengan sholat. Assalamualaikum. Ayo masuk. Itu nggak boleh. Paham ya? Ayo masuk mas. Padahal sedang sholat. Atau dipanggil ibunya. Nabil. Abu, nggak boleh kan? Tapi harus apa? Tadi dengan baca, mengeraskan takbirnya ya kan? Atau membaca ayat, tapi semata-mata mengingatkan sekaligus membaca zikir. Kalau cuma satu tujuannya memberitahu atau mengingatkan, itu tidak boleh, bisa membatalkan sholat. Paham ya?